teman-teman muda dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita mau ngajak kalian semuanya sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita buka ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini yang Tuhan izinkan kami boleh berkumpul meskipun masih secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang sedang kami rasakan saat ini, kami percaya akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, akan ada terobosan yang daripada Tuhan memenuhi setiap tempat di mana kami berada. Kami mau naikkan puji-pujian kami mau persembahkan penyembahan kami semua yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah di dalam ibadah ini Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya kepada-Mu lah kami serahkan seluruhnya yang terbaik Tuhan. Biar kami buka ibadah ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari semuanya kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Engkau
sukacita di tempat ini, amin. 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 Teman-teman yang di rumah juga sukacita, kita kasih tos dulu ke kanan kirinya kalau ada, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Come on. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken.
memberikan persembahan yang terbaik. Kita percaya kita memberikan persembahan karena Tuhan Yesus sudah terlalu baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya kami ibadah tidak akan pernah sia-sia. Karena itu kami percaya karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik juga buat Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, kita mau menyaksikan Glow Youth TV.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Di Glow Youth ini Tuhan. Kami merendahkan hati Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ditaburi dengan firman yang kudus. Dan akan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan terima dengan iman. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur karena saya diberikan kesempatan pada saat hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan di Glow Youth ini. Nah, Glow Youth yang di rumah, coba angkat tangannya yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lambaikan tangannya. Ya, kita mau buka hati dan sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada saat hari ini, perkenalkan saya dengan Francisca Lumenta dan saya biasa dipanggil dengan Cika, my nickname. Saya berasal dari Manado, orang Manado kok kita. Dan saya sekarang pelayanan di GBI Glow. Saya juga melayani di bagian sekretariat dan pelayanan saya pertama di GBI Glow itu di bagian Awesome Kid dan sampai saat ini saya juga masih melayani di tempat ini sebagai guru sekolah minggu. Nah, saya juga pernah melayani di bagian youth di Leader Komsel. Kemudian saya juga melayani di bagian doa, konseling. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa melayani sampai pada saat hari ini. Haleluya, Tuhan baik, amin. Katakan amin. Dan saat ini kita akan buka sama-sama. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Namun kita mau berdoa dan kita berdoa secara sama-sama biar Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita jangan lupa berdoa. Doa Bapa kami ya. Kita akan buka firman Tuhan terdapat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Glow Youth, hari ini tema kita adalah God's Plan. Sekali lagi, tema kita adalah God's Plan. Tuhan punya rencana yang indah dan sangat besar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, katakan amin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat untuk hidup kita, untuk hidup saya, dan untuk hidup teman-teman Glow Youth di rumah. Semua kita yang ada di sini juga. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan ini dan saya sangat diberkati dengan firman ini. Kita mau belajar apa sih itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sehingga saya dan Glow Youth di rumah berhasil memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Saya membuka di dalam kamus bahasa Indonesia. Rencana memiliki arti. Yang pertama cerita. Yang kedua rancangan atau sesuatu yang akan kita kerjakan.
Dan yang ketiga adalah suatu konsep. Jadi rencana itu adalah sesuatu yang akan kita kerjakan saat ini, besok, dan ke depannya. Kita tahu bahwa semua manusia, saya, Glow Youth di rumah, semua punya rencana. Saya ingin liburan nih rencananya. Oh, saya mau kerja di bagian accounting. Atau saya mau kerja di bagian IT. Saya punya harapan untuk nanti menikah tahun depan. Seperti itu. Atau tahun ini gitu. Atau saya punya rencana pengen punya pasangan hidup yang takut Tuhan. Banyak sekali rencana manusia. Tapi pada dasarnya kita mau belajar dalam pendahuluan saya. Pada dasarnya setiap manusia pasti punya rencana atau punya sesuatu yang mau dikerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah rencana saya dan rencana Tuhan sama? Atau apakah rencana saya sejalan dengan rencana Tuhan? Itu yang harus kita pelajari hari ini. Manusia banyak keinginan. Tetapi semua rencana yang kita rencanakan ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia. Pada saat hari ini kita mau belajar sesuai dengan bunyi firman Tuhan tadi. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak muda? Apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan benar-benar supaya kita bisa berhasil beruntung? Yang pertama, dari ayat yang kita baca tadi, yang pertama, Tuhan mengetahui rencana Tuhan sendiri terhadap kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan kemudian berapa tahun akhir bumi ini akan apa yang terjadi. Tuhan tahu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Apapun rencana kita, Tuhan yang menentukan. Amin. Kita mau belajar. Ketika kita tahu rencana Tuhan, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, yang kedua, dari ayat tadi kita belajar bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Ingat anak muda, manusia boleh merancangkan yang jahat. Orang bisa kecewakan kita. Orang bisa tusuk kita dari belakang ataupun mengkhianati kita. Teman kita, keluarga kita membenci kita. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Gak ada rancangan yang jahat yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan merencanakan semua yang membawa damai sejahtera. Dan yang ketiga, kita mau pelajari dari ayat tadi bahwa rencana Tuhan adalah rencana memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Pemazmur kita yaitu Daud mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Jadi Tuhan merancangkan kita adalah rancangan yang penuh dengan masa depan. Tuhan tidak merancangkan masa depan yang jelek atau orang bilang itu masa depan suram. Tidak ada itu. Dalam kamus Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan atau merencanakan itu. Nah, anak muda, tahu kan untuk cerita dari Yusuf? Yusuf itu adalah pribadi yang benar-benar
saya kagumi. Karena masih muda, tapi dia mengalami proses demi proses yang menurut saya itu hidupnya dramatis banget. Bener nggak? Kalau yang suka nonton film atau drama-drama Korea atau drama-drama di sinetron atau drama yang di luar gitu. Alur ceritanya ada yang dijahatin, kemudian sadar, tapi ada yang sadar, kemudian kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, kisah Yusuf ini kita mau belajar dari kisah Yusuf sebelum saya masuk lebih dalam. Kisah Yusuf ini adalah kisah yang benar-benar menginspirasi saya karena Yusuf yang masih muda dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual di Mesir. Bayangkan, kakak-kakaknya, orang yang terdekat. Kita di rumah ataupun semua yang mengalami ini, di luar sana pasti ada orang-orang terdekat yang mungkin tanpa sengaja atau sengaja menyakiti kita. Tapi kita mau belajar dari Yusuf. Wah, karakternya luar biasa ini, Glow Youth. Kita harus mengikuti karakter dari Yusuf. Bagaimana Yusuf prosesnya, bayangkan. Dia ditolak oleh kakak-kakaknya. Aduh, kalau merenungkan firman ini dalam banget. Kemudian dia diproses Tuhan. Kemudian diangkat Tuhan. Ada waktunya, ada masanya dia memerintah. Dan ada masanya Tuhan bawa dia untuk berdamai dan mengampuni kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Diberkati dan kembali ke Kanaan. Prosesnya panjang. Anak muda, kalau saat ini kita lagi mengalami proses dari Tuhan. Mungkin saat ini kita ada tembok-tembok yang mungkin menghalangi jalan kita. Kerinduan kita, doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Belajar kepada Yusuf. Karena Yusuf luar biasa. Dia bisa menang, dia bisa melewati proses itu tanpa mengeluh. Kadang-kadang saya juga sebagai manusia ketika diproses Tuhan pernah berpikir, wah kenapa ya sampai seperti ini? Pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan dibenci keluarga, dibenci orang yang terdekat. Tapi mau belajar dari Yusuf. Dia orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Walaupun kakak-kakaknya jahat. Bahkan kakak-kakaknya ini tidak menganggap dia sebagai orang yang dekat. Karena mereka berani untuk menjual Yusuf dan berdusta kepada ayahnya. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang harus kita teladani. Bagaimana kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Supaya bagaimana kita tetap melangkah berjalan dalam rencana Tuhan. Yang pertama kita mau pelajari. Untuk supaya kita dapat berjalan dalam rencana Tuhan, maka yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai. Ada 3 ayat memang dicatat di sini. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh orang tuanya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil.
Tuhan menyertai Yusuf. Supaya kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai. Gloyut, kalau misalnya kita punya teman, kita nih punya teman dekat. Kalau kita ajak, yuk kita jalan yuk, atau yuk kita ibadah, pasti dia ikut, ada bersama-sama dengan kita, di samping kita. Tapi dia tidak bisa menyertai kita setiap saat, setiap waktu 24 jam. Gak bisa. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, seperti Yusuf, apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Dan itu rencana Tuhan terhadap Glow Youth di rumah yang sedang beribadah bersama-sama. Dan kita semua yang sedang beribadah juga di tempat ini. Luar biasa pengalaman Yusuf. Dan luar biasa bagaimana Yusuf bisa memberikan dampak sampai gereja saat ini. Dan yang kedua kita mau pelajari, bagaimana kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, sabar dalam proses Tuhan. Sabar itu gak enak teman-teman. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-45 ayatnya yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Dalam prosesnya Yusuf selalu sabar. Sabar dalam prosesnya, dia tidak mengeluh. Kalau manusia kadang mengeluh, kadang kecewa. Karena apa? Apa yang diharapkan tidak seperti yang dia rencanakan. Kenapa sih manusia banyak kecewa? Banyak sedihnya? Karena kenyataannya situasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Makanya ketika situasi kita tidak seperti yang kita harapkan, sabar, sabar, sabar dan sabar. Saya juga praktek ini. Sabar itu memang gak enak. Tapi kalau kita tahu bahwa yang suruh kita itu adalah Tuhan, maka kita akan pandang Tuhan. Orang sakitin kita, bahkan orang bikin kita kecewa. Oh, saya cuma mau pandang Tuhan. Pembelaan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang berharap dan sabar dengan proses. Dan buktinya adalah Yusuf. Yusuf diproses, dia sabar, dan dia dibela Tuhan. Kemudian kita mau belajar berikutnya. Bagaimana kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap mengasihi seperti Yusuf mengasihi kakak-kakaknya dan Yesus mengasihi kita. Tetap mengasihi adalah tindakan iman yang harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan terlebih dulu mempraktekkan ini, mengasihi kita. Maka orang yang merasakan kasih Tuhan, dia gak akan berat untuk mengasihi musuhnya. Seperti Yusuf mengasihi orang yang sudah menjualnya, yaitu kakak-kakaknya. Gak gampang, benar, memang gak gampang. Tapi asal kita pandang Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita belajar sabar dan benar-benar kita menghidupi firman dan mempraktekkan firman ini, maka apa yang kita harapkan Tuhan akan jawab, Tuhan akan bela. Yang tadinya mengecewakan kita, Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita loh. Yang tadinya mengecewakan kita, akhirnya datang.
datang kepada seperti Yusuf, kakak-kakaknya datang kepada Yusuf dan Tuhan membalikan keadaan. Percaya sobat muda, Tuhan pasti membela kita ketika kita berjalan dalam rencananya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Kita mau baca dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dia mencium. Alkitab tidak mencatat bahwa dia memberikan perilaku yang tidak benar. Kalau misalnya kita anak muda, kalau orang Manado bahasanya, dia tinju pada dia. Coba nggak datang ke sini. Biasa kalau kita ketemu dengan orang yang mengecewakan kita atau yang membuat kita kesal. Aduh, kita mau lewat di sana, kita mau lewat sini Jo, lewat sini Jo. Aduh, supaya nama kuda pening dia. Memang kecewa itu tidak gampang. Memang kecewa itu sesuatu yang kadang secara spontan. Tapi jangan tinggal dalam kekecewaan. Kita harus tinggal di dalam hati yang benar-benar kudus, hati yang murni untuk mengampuni dan mengasihi. Seperti Yusuf. Tidak ada ruginya ketika kita mengiyakan dan sependapat dengan Tuhan, maka rencana kita akan berhasil. Karena rencana Tuhan bagi masa depan kita sungguh penuh dengan harapan masa depan yang cerah bersama Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, wah ini gara-gara Tuhan, masa Tuhan gak bisa tolong saya? Saya nggak bisa melunasi SPP saya, kuliah saya. Tuhan bisa tolong saya nggak? Bisa. Saya sudah lama berdoa, pingin kuliah di tempat ini, pingin bekerja di tempat ini. Tapi kok saya belum dapat pekerjaan dan saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Mungkin di luar sana ada anak muda yang saat ini mungkin udah gak tahu apakah masa depannya bisa diubahkan Tuhan. Tapi percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sebelum saya menutup khotbah saya mau kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya ke dalam rencana Tuhan. Dulu saya kuliah, saya terlahir di keluarga yang broken home. Saya kuliah di Fakultas Bahasa Inggris. Tapi karena Tuhan izinkan keluarga saya, maksudnya orang tua saya tidak bisa membayar. Akhirnya saya berhenti. Dan sempat kecewa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kenapa saudara-saudara saya bisa kuliah? Saya mau kuliah, Tuhan. Untuk keluarga saya. Tapi rencana Tuhan sungguh luar biasa.
Waktu itu saya kerja di Jakarta dan saya memutuskan untuk melayani. Di tahun 2010 saya melayani sebagai Awesome Kids dan saya meninggalkan pekerjaan saya dulu marketing. Saya tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu itu saya merasa kayaknya masa depan saya nggak ada Tuhan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi ketika saya buka hati, saya bertobat tahun 2009. Saya punya komitmen bahwa saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab doa saya. Akhirnya Tuhan buka jalan. Saya melayani Tuhan. Dan saya bisa kuliah, saya kuliah S1 di Petamburan. Dan itu karena caranya Tuhan yang kirimkan. Dan sampai saat ini, saya diizinkan Tuhan juga untuk melanjutkan S2 saya di sekolah Glow, STT Glow. Yang tadinya orang berkata bahwa, wah, masa depannya suram, kan dia anak broken home. Tapi saya mau bilang, Tuhan saya merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus, mampu mengangkat dan membela saya. Dan saat ini Tuhan berikan masa depan yang indah. Bahkan sampai saat ini saya bisa kuliah yang tadinya saya berhenti kuliah karena gak ada biaya. Tapi Tuhan sungguh luar biasa, amin. Semuanya baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian dari semula. Haleluya. 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 Telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biar firman-Mu pada saat hari ini berbuah lebat Tuhan. Dan kami mau meletakkan kepercayaan kami Tuhan kepada Tuhan. Kami tahu siapa yang menyertai kami. Kami mau sabar Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan yang menyertai kami, memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan kami tidak akan mau menyerah pada keadaan Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh sangat baik, teramat baik. Haleluya Tuhan.
Bagi siapapun yang di luar sana Tuhan, anak-anak muda Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan lagi menghadapi masalah Tuhan, masalah keuangan dalam studinya, masalah dalam keluarganya, orang tuanya Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan kuasa dari sorga Tuhan. Engkau yang menjawab setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan. Kami minta Tuhan pengurapan Tuhan turus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang menjawab mereka tepat pada waktunya Tuhan. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi yang sedih Tuhan beri penghiburan. Bagi yang butuh jawaban, Tuhan pasti berikan jawaban tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk semua pengurus You Tuhan yang ada. Tuhan, satukan hati mereka untuk selalu melayani Tuhan. Kami beri Tuhan Yesus hati kami Tuhan. Dan biarlah mereka juga memberi hati mereka untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan kepada mereka, hikmat marifat, supaya mereka dapat melayani dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan youth pastor yang ada Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan Tuhan atas beliau. Tuhan berikan kepada beliau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Jerih lelahnya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengangkat wajah kita, mengangkat hati kita. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Kehidupan kita, Tuhan menyertai keluar masuk kita. Tuhan memberkati apa saja yang kita lakukan, dibuatnya berhasil. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberikan berkat rohani dan berkat jasmani kepada kami anak-anak muda. Biar kami terus berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.